Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrina Hisyam dengan NIM 452423024. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Kolerasi Institusi Masjid dan Pembangunan Peradaban. Lanjut, kita masuk di pendahuluan. Menurut catatan sejarah, ketika Islam baru lahir di kota Mekah, keadaan masyarakat Arab masih banyak sekali yang buta huruf. Bilangan yang mampu menulis dan membaca masih terlalu sedikit. Lanjut, rumusan masalah. Yang pertama, apa peran masjid di zaman Rasulullah? Kedua, apa kolerasi institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia? Dan ketiga, apa masjid di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban? Lanjut, tujuan. Yang pertama, mengetahui peran masjid di zaman Rasulullah. Yang kedua, mengetahui kolerasi institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia. Dan yang ketiga, mengetahui masjid di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Lanjut, masuk latar belakang. Masyarakat Arab mempunyai peradaban dan kebudayaan yang sangat tinggi setelah mereka mengambil Islam sebagai way of life dalam sistem kehidupan mereka. Dengan demikian, mereka memperoleh kejayaan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Lanjut, kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, peran masjid di zaman Rasulullah, di mana menurut Abdullah bin Mat et al. 2003, secara konsepnya, masjid ialah suatu binaan yang terkhususkan kepada orang Islam bagi melaksanakan ibadah yang tertentu atau lain-lain kegiatan yang dibenarkan oleh agama, tertakluk kepada hukum, peraturan, dan adab-adab yang telah ditetapkan. Lanjut, yang kedua, kolerasi institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia. Pada bahasa sebelumnya, setelah dipaparkan beberapa fungsi dan peran masjid di masa awal Islam, perlu untuk dipahami kaum muslimin di zaman ini bahwa masjid tidak hanya difungsikan sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah mikro atau mahdaha, tetapi juga untuk melaksanakan ibadah makro atau gairu mahdaha, sehingga masjid kembali pada fungsi asalnya seperti pada masa awal. Lanjut, masjid di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban, di mana pada umumnya kebanyakan orang mengartikan kebudayaan dengan kesenian atau hasil karya manusia, tetapi sesungguhnya kebudayaan lebih luas dari itu dan mencakup hal-hal yang bersifat ideal. Para ahli kebudayaan di Indonesia lebih banyak menganut yang bersifat idealistik, sehingga melihat kebudayaan sebagai pedoman ketidak dalam memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Baik, ada poin-poin penting yang saya buat dari pembahasan yang telah saya paparkan, yaitu pertama, masjid menyatukan perbedaan dan mempertautkan umat yang berpecah. Kedua, masjid dari zaman klasik hingga zaman modern ini memiliki banyak fungsi dan kegunaan bagi umat Islam. Dan yang ketiga, ketika tempat yang dituju sudah sedemikian dekat, Rasulullah SAW justru memerintahkan berhenti dan membangun masjid. Baik, selanjutnya kesimpulan, di mana mengenai materi kolerasi institusi masjid dan pembangunan peradaban, yaitu institusi masjid dapat memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan peradaban dengan meningkatkan nilai-nilai agama, pendidikan, kesejahteraan sosial, mediasi konflik, dan pembangunan infrastruktur. Namun, pengaruhnya dapat berbeda-beda dalam konteks berbagai masyarakat dan budaya. Baik, inilah hasil referensi dari materi yang telah saya paparkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.